Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Rizky Widyadana dengan NIM 522 ingin menjelaskan mengenai peta konsep hukum jaminan. Yang pertama ada gadai, hipotek, dan fidusia. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan dijelaskan oleh sejumlah ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hal kreditor dan mengabaikan hak debitur. Kemudian, undang-undang yang mengatur hukum jaminan. Menurut pasal 1131 KUH yaitu segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur. Berdasarkan pasal ini, seluruh harta benda seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang. Barang-barang tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap mereka. Menurut pasal 1132 KUH dan hasil penjualan barang tersebut dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan atau asesoir, tambahan, atau lanjutan. Karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak berwujud perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok diselesaikan. Kemudian saya akan menjelaskan jaminan umum dan jaminan khusus. Eh, Dapat atau tidaknya suatu objek digunakan sebagai jaminan utang tergantung pada lembaga perjaminan. Jaminan umum sesuai pasal 1131 KUH semua barang yang dimiliki oleh perhutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, saat ini atau yang akan datang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Kemudian jaminan khusus, ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan agunan hutang atau yang dikenal sebagai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan dengan objek berupa harta, bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksud untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayar hutangnya kepada kreditur di masa yang akan datang. Jenis-jenis jaminan kebendaan. Setelah terdapat pasal yang mengatur barang-barang sebagai agunan dan dikenal sebagai jaminan kebendaan, berikut adalah jenis-jenis jaminan kebendaan. Yang pertama, gadai. Saya akan menjelaskan mengenai gadai. Pada dasarnya, gadai adalah upaya untuk memperoleh dana eh, dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Bila ingin barang berharga tersebut kembali, maka dana yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Bila sudah melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan, maka barang jaminan tersebut akan menjadi hak pemberi dana atau pihak kreditur. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang atau surat piutang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Untuk hukum gadai, Indonesia sudah mengatur melalui peraturan berdasarkan pasal 1150 KUHP. Di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda bergerak diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Sedangkan hak gadai sendiri bersifat asesoir, artinya hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya. Karena itu perjanjian gadai harus memenuhi syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH yang berbunyi
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fidusia. Fidusia adalah pengalian hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Mengenai fidusia, pengertian jaminan fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UUD nomor 42 tahun 1999 sebagai berikut, yaitu menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan hak pemilik benda. Yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, yaitu kebutuhan yang sangat besar dan terus mengikat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Kemudian peraturan lembaga jaminan fidusia masih didasarkan pada jurisprudensi dan dalam rangka memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Kemudian hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo. Eh, Apa yang terjadi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya? Menurut pasal 1178 KUH Perdata, pelaksanaan hipotek dapat dalam kasus debitur wan prestasi melanggar janji memberi peminjaman, maka kreditur sebagai pemegang hipotek di kapal berhak untuk melakukan penjualan lelang publik atas kapal yang sudah dibebani hipotek. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1162 disebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Mengacu pada pasal ini, jaminan hipotek adalah akta resmi yang disiapkan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Berikut pihak-pihak yang dapat menjadi PPAT. Pertama, notaris, kemudian bukan notaris tapi telah ditunjuk oleh Mendagri, kemudian camat yang secara ex officio ditunjuk sebagai PPAT. Merujuk dari pasal 1178 KUH, eksekusi hipotek adalah saat utang pokok tak dilunasi sebagai seharusnya atau bunga terutang tak dibayar, pemegang hak hipotek berhak menjual aset jaminan dan pelelangan umum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.